Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore. Hari ini bersama saya Davi Pratama. Pemirsa, Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Open house Presiden dihadiri sejumlah menteri hingga duta besar negara sahabat. Presiden Joko Widodo menggelar open house Hari Raya Idul Fitri di Istana Kepresidenan. Acara digelar usai Presiden menunaikan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta. Antusias warga begitu besar untuk menghadiri open house di istana. Bahkan hingga Rabu siang, antrean warga yang ingin berlebaran dengan Presiden begitu panjang, mulai dari pintu gerbang istana hingga Jalan Juanda. Open house ini turut dihadiri sejumlah pejabat seperti Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, Menkominfo Budi Aris Setiadi, Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menu makanannya apa? Mantep dong. Biasa ada bebek, ada lontong, ada opor, ada kue-kue itu tradisional gitu. Turut hadir Duta Besar Negara Sahabat termasuk Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al-Shun. Tidak ada prasyarat khusus bagi warga yang ingin menghadiri acara open house ini, hanya berpakaian rapi dan mengikuti aturan tata tertib yang berlaku di istana. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka sholat Idul Fitri 1445 Hijriah bersama ratusan warga di halaman Balai Kota Solo. Usai melaksanakan sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinasnya. Gibran tiba di Balai Kota sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Tugu Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, dan menerima kunjungan masyarakat umum. Terima kasih semua, teman-teman media juga terima kasih. Mohon izin Bapak izin, mohon maaf lahir dan batin. Semuanya sehat selalu, nanti yang mudik semoga dilancarkan juga perjalanan. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, Gibran juga mendoakan para pemudik agar selamat sampai tujuan. Dari Solo, Jawa Tengah, Zanuar Setiaji, iNews melaporkan. Open house Lebaran hari pertama di kediaman Ganjar Pranowo di Wedo Martani, Sleman, Yogyakarta didatangi ratusan warga. Mereka rela antri untuk bisa bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo. Inilah momen Siti Atikoh, istri Ganjar Pranowo, membagikan THR dan mainan kepada anak-anak yang datang bersilaturahmi ke rumahnya. Ratusan warga berdatangan rela antri untuk bisa bersalaman langsung dengan Ganjar Pranowo di Dusun Tegalsari, Kelurahan Wedo Martani, Ngemplak, Sleman hari ini. Usai melaksanakan sholat Idul Fitri, Ganjar Pranowo bersama istrinya Siti Atikoh Supriyanti memang melakukan open house di rumahnya. Selain anak-anak yang mendapat THR dan mainan, warga yang datang juga ingin bersalaman dan berfoto bersama Ganjar Pranowo dan keluarga. Warga yang datang juga menikmati hidangan yang disediakan tuan rumah. Tak hanya Ganjar Pranowo dan istri, putra semata wayang mereka yakni Zenedin Alam Ganjar juga kebanjiran permintaan foto di ajang silaturahmi ini. Ganjar mengatakan ini baru pertama kali dilakukan open house di rumah barunya. Beliau saat ini sudah resmi menjadi warga Wedo Martani, Sleman. Dari Sleman, Anissa Rizkia Fadoli, Kus Hendarto, iNews melaporkan. Ribuan masyarakat Jakarta dan sejumlah wilayah Indonesia memadati Masjid Istiqlal untuk mengikuti sholat Id berjamaah. Bahkan tingginya antusiasme masyarakat mencetak sejarah baru Masjid Istiqlal dengan jumlah jemaah terbanyak sepanjang sejarah. Sejak pagi, ribuan jemaah berbondong-bondong memadati Masjid Istiqlal Jakarta untuk menunaikan sholat Idul Fitri. Tidak hanya dari Jakarta,
Jemaah Masjid Istiqlal juga datang dari seluruh penjuru di Indonesia. Sholat Id dilaksanakan tepat pada pukul 7 pagi yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf Amin, sejumlah menteri dan duta besar negara sahabat. Tingginya antusiasme masyarakat membuat Masjid Istiqlal mencetak sejarah baru dengan jumlah jemaah sholat Id terbanyak sepanjang sejarah. Alhamdulillah pagi ini kita semua bisa sholat Idul Fitri bersama dengan Presiden Jokowi dan Pak Wapres Kiai Ma'ruf Amin beserta Ibu tentu saja. Dan Alhamdulillah menurut cerita dari Pak Imam Besar, Pak Nasaruddin Umar, ini jamaah sholat Id terbesar sepanjang beliau menjadi Imam Besar. Alhamdulillah mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua, keberkahan bagi Indonesia, dan menjadi wujud persatuan, memperkokoh persatuan kita semua sebagai bangsa setelah melalui kontestasi politik yang luar biasa. Usai melakukan sholat Id dan mengumandangkan takbir, ribuan jemaah membubarkan diri. Sementara itu, Presiden Joko Widodo melanjutkan agenda dengan gelaran open house di Istana Negara. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Sutrisno, iNews melaporkan. Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengikuti sholat Id berjamaah di lapangan GSP Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Mahfud juga berkesempatan menjadi khotib sholat Id yang dihadiri oleh ribuan jemaah. Dalam khutbahnya, Mahfud MD mengingatkan pentingnya meraih fitrah demi peradaban umat Islam, serta urgensi saling memaafkan antar manusia di momen Lebaran. Kalau berpuasa itu kan menyucikan diri, tapi menyucikan diri itu sejauh belum diklarifikasi ke orang-orang lain yang secara langsung hak-haknya dilanggar, itu tidak akan terhapus. Maka kita masuk ke tradisi, yaitu saling meminta maaf. Ya, di antara sesama anak bangsa lalu bekerja membangun Indonesia ini, membangun peradaban yang lebih maju. Sementara Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar melaksanakan sholat Id di Masjid Lingkungan Pondok Pesantren Mambaul Arif di Desa Denanyar, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Mengisi posisi saf ketiga, Muhaimin mengikuti sholat Id berjamaah dan mendengarkan khutbah dengan hikmat. Usai sholat Id, Muhaimin bermaaf-maafan dengan masyarakat dan kerabat. Cawapres terpilih Gibran Rakabuming Raka tiba di Balai Kota Solo sekitar pukul 6.15 waktu Indonesia Barat bersama istrinya, Selvi Ananda, dan kedua anaknya. Putra sulung Presiden Joko Widodo ini kemudian menempatkan diri di saf terdepan. Sholat Id juga dihadiri oleh Wakil Wali Kota Solo Teguh Prakosa, Ketua DPRD Solo Budi Prasetyo, Kapolresta Solo, dan sejumlah pejabat lainnya. Usai sholat Id, Gibran menggelar open house di rumah dinas Loji Gandrung, Surakarta, dan menerima kunjungan masyarakat umum. Tim Liputan iNews melaporkan. Pelaksanaan sholat Id Idul Fitri 1445 Hijriah di berbagai daerah berlangsung khusyuk dan hikmat. Keindahan toleransi beragama begitu kental, di mana para pecalang mengamankan pelaksanaan sholat Id yang diikuti ribuan warga Bali. Ribuan masyarakat dari berbagai daerah memadati area lapangan Gazebo Kota Bandung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri 1445 Hijriah. Khotbah dipimpin oleh Sekretaris MUI Jawa Barat Rafani Ahyar dan diimami oleh Kiai Haji Rifat Abi Syahid. PJ Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin menerangkan 2.000 jemaah melaksanakan sholat Id di lapangan Gazebo. Dibandingkan tahun lalu, karena mungkin liburnya panjang, jadi masyarakat itu membagi harinya dan jadi tidak jadi puncaknya lebih turun dibandingkan tahun lalu. Pelaksanaan sholat Id yang khusyuk juga dirasakan warga Semarang, Jawa Tengah.
Ribuan umat muslim melaksanakan sholat id di Simpang 5 Kota Semarang. PJ Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana beserta Ketua MUI Jateng Kiai Haji Ahmad Daroji turut melaksanakan sholat id di Simpang 5 tepat di depan Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah cukup banyak antusiasme masyarakat untuk melaksanakan sholat ini. Jadi tadi kurang lebih sekitar 50.000 ya, 50.000 para muslim kita melaksanakan sholat di Simpang 5 ini. Sementara itu, keindahan toleransi beragama dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri begitu kental di Bali. Ribuan umat muslim di kota Denpasar, Bali menunaikan sholat Idul Fitri di lapangan Lumintang, Denpasar. Pelaksanaan sholat id mendapat pengamanan dari para pecalang. Mereka dengan sigap membantu umat muslim yang akan melangsungkan sholat id agar berjalan aman dan tertib. Kita rutin setiap tahun sekali. Berapa pecalang yang dikerahkan? 15 semua personilnya. Kita ikut toleransi beragama. Wujud toleransi antar umat beragama di Bali telah terjalin sejak lama dan terjaga hingga saat ini. Tim Liputan iNews melaporkan. TPU Karet Bifak ramai dikunjungi oleh peziarah. Tradisi ziarah biasa dilakukan saat Hari Raya Idul Fitri. Sejumlah peziarah memadati tempat pemakaman umum Karet Bifak, Jakarta Pusat di hari pertama Idul Fitri 1445 Hijriah. Mereka datang dari sejumlah wilayah untuk mengunjungi makam sanak saudara. Kepadatan mulai terlihat sejak pukul 10 pagi dan terus bertambah hingga saat ini. Tadi dari jam 10 ya? Sama tadi nungguin keluarga yang lain kan baru datang. Biasa sore, kalau nggak siang. Kenapa jam segini? Takut hujan sorenya. Tradisi ziarah kubur biasa dilakukan oleh masyarakat saat Hari Raya Idul Fitri usai berkumpul bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ibu Negara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan dan sedang mudik, selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar. Saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.